Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana ya Allah zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wasi'a birahmatika ya arhamar rahimin. Pertama sekali marilah kita mengucapkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat taufik hidayah. Mudah-mudahan hari ini masih dapat kita bertemu kembali. Kemudian salawat bersalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita mengharapkan syafaatnya terutama dalam akhir amin rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan yang keempat ini kita akan membahas tentang hikmah pernikahan. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya setiap yang hidup pasti ada jodohnya, karena Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Kemudian dalam pernikahan itu tentu mengandung beberapa hikmah. Di antaranya yaitu yang pertama, bahwasanya pernikahan itu merupakan sarana untuk menenangkan jiwa manusia serta membentuk rasa kasih sayang antara suami maupun istri. Yang kedua, yaitu merupakan sarana untuk melestarikan umat manusia agar tidak punah di bumi ini. Yang ketiga, bahwasanya pernikahan itu membentuk manusia agar terhindar daripada perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaras sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu lahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa illam yastati fa alaihi bisyam fa innahu lahu wijaun, rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sudah punya kemampuan untuk menikah, maka hendaklah ia melaksanakan pernikahan, karena dengan menikah dia kiranya dapat menjaga matanya atau pandangannya, kemudian dapat menjaga kemaluannya daripada perbuatan zina. Dan barang siapa yang tidak sanggup untuk melaksanakan pernikahan, hendaklah dia melaksanakan puasa, karena puasa itu dapat menundukkan pandangannya sehingga tidak mencari-cari yang lain lagi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Inilah kajian kita di pagi hari ini. Kemudian mari sama-sama kita bersaksikan tayangan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernikahan adalah sunatullah yang berlaku umum bagi semua makhluknya. Al-Quran menyebutkan dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 49. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya, menikah merupakan proses yang melibatkan fisik, mental, pikiran, dan juga keberanian untuk mulai menempuh kehidupan baru yang berbeda dari sebelumnya. Seseorang yang menjalani kehidupan pernikahan akan mulai berbagi kehidupan dengan pasangannya untuk saling melengkapi demi tujuan bahagia yang direncanakan bersama. Lalu, apa saja hikmah dari menikah? 1. Terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan suci yang halal dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan
dalam ikatan suci pernikahan terhitung sebagai sedekah, seperti diungkap oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Dan persetubuhan salah seorang di antara kamu dengan istrinya adalah sedekah. Wahai Rasulullah, apakah jika salah seorang di antara kami memenuhi syahwatnya, ia mendapat pahala? Rasulullah menjawab, tahukah engkau jika seseorang memenuhi syahwatnya pada yang haram, dia berdosa. Demikian pula, jika ia memenuhi syahwatnya itu pada yang halal, ia mendapat pahala. Hadis riwayat Muslim. 2. Mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan. Demi terlaksananya proses keberlangsungan kehidupan di dunia ini, manusia memerlukan keturunan. Keturunan tersebut menuntut adanya sebuah sistem atau cara agar keturunannya nanti terpelihara dan terawat dengan baik. Keturunan yang baik terlahir dari pernikahan dan keluarga yang utuh dan harmonis. Juga tentunya keluarga yang berakidah kuat, taat beribadah, dan berbudi pekerti luhur. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, menikahlah kalian dengan perempuan yang paling dicintai dan paling banyak memberi keturunan. Sebab aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian atas umat-umat yang lain pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. 3. Terpeliharanya kehormatan dan terhindar dari perbuatan zina. Menikah juga merupakan cara termulia untuk memenuhi kebutuhan biologis, naluri, dan fitrah saling mencinta yang dititipkan Allah kepada manusia. Siapapun tahu, manakala kebutuhan, naluri, dan fitrah itu tidak terpenuhi, akan membawa pemiliknya kepada kegelisahan, kekacauan, bahkan frustasi yang berujung pada berbagai tindakan tak terpuji. Dengan kata lain, menikah merupakan benteng dalam menjaga kehormatan serta kesucian diri, juga pandangan dan kemaluan dari segala tindakan nista yang diharamkan Allah, semisal perzinahan. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian berkemampuan untuk nikah, maka menikahlah, karena pernikahan itu lebih mudah menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Siapa saja yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu dapat membentengi dirinya. Hadis riwayat Bukhari. 4. Terjalinnya kerjasama antara suami dan istri dalam mendidik anak dan menjaga kehidupannya. Dalam pernikahan, sangat dibutuhkan kerjasama antara suami dan istri, sehingga bisa terjalin ikatan di antara keduanya, dan juga mendekatkan antara pasangan tersebut. Menikah juga merupakan satu jalan untuk saling mengikat, saling menutupi kekurangan, saling menaruh kepercayaan, saling membutuhkan, saling berbagi peran, saling menolong, saling memenuhi hak kewajiban, saling meringankan beban, dan saling menyayangi. 5. Terjalinnya silaturahim antar keluarga besar pihak suami dan pihak istri. Di sisi lain, pernikahan juga mampu membangun silaturahim, persaudaraan, dan hubungan erat antar keluarga serta masyarakat tempat suami dan istri berasal yang semula tidak saling mengenal. Ini pula hikmah yang hendak dicapai melalui pernikahan. Allah berfirman, يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم Innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. 5 hikmah menikah tersebut merupakan satu sisi dari sekian banyak aspek di balik tita menikah yang digaungkan Islam.
untuk mencari jodoh yang baik, bermusyawarahlah dengan Allah dan keluarga. Cari dan temukan pasangan yang beriman, berpengarai mulia, lalu menikahlah dan menikmati hikmah-hikmahnya. Wallahu a'lam. Demikianlah pembelajaran kita pertemuan keempat ini, mudah-mudahan bermakna bagi kita, bermanfaat bagi kita untuk masa depan kita, karena kita sudah berada di kelas 12. Mudah-mudahan seandainya ada nanti pertemuan kita dengan calon suami kita, mudah-mudahan kita dapat melaksanakan perkawinan kalau sudah mampu untuk melaksanakannya, karena adalah merupakan ajaran Islam. Demikianlah pelajaran kita, semoga manfaatnya. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.